Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian kitab Al-Wajibat. Kita masih membahas pembatal-pembatal keislaman. Pembatal keislaman yang ke-8, muzaharatul musyrikin wa muawanatuhum 'alal muslimin. Membantu dan menolong orang-orang musyrik untuk melawan kaum muslimin. Wa dalilu qaulu ta'ala, dalilnya firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Maidah ayat 51, wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Barang siapa di antara kalian mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembatal Islam yang ke-8 adalah muzaharatul musyrikin. Yang dimaksud dengan muzaharah hiya al-muawanatu wal munasaratu, memberikan bantuan, pertolongan atau dukungan kepada kaum musyrikin untuk melawan kaum muslimin. Faman zaharal musyrikin wa a'anahum 'alal muslimin fahuwa kafirun kharijun an dinil Islam wal iyazu billah. Maka barang siapa memberikan bantuan, pertolongan dan dukungan kepada orang-orang musyrik untuk melawan kaum muslimin agar kaum muslimin menjadi kalah, maka dia kafir, keluar dari agama Islam, wal iyazu billah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memberikan bantuan kepada orang kafir untuk melawan kaum muslimin ini merupakan bentuk loyal kepada orang-orang musyrik. Bentuk loyal kepada orang-orang kafir yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hukumnya kufur akbar. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala dalam kitab beliau, kitab Salasatil Usul, beliau mengatakan anna man ata'a ar-rasul wa wahadallah la yajuzu lahu muwalatu man haddallaha wa rasulah walau kana aqraba qarib. Barang siapa mentaati Rasul dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh baginya loyal kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, yakni orang-orang kafir atau orang-orang musyrik. Walaupun orang-orang kafir itu adalah kerabat dekatnya. Kemudian beliau membawakan dalil dalam surat Al-Mujadalah ayat 22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah
walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au asiratahum. Kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berkasih sayang, loyal dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, walaupun orang-orang itu adalah bapak-bapak mereka, anak-anak mereka, saudara-saudara mereka, maupun keluarga mereka. Orang yang beriman tidak boleh loyal kepada orang kafir, karena loyal kepada orang kafir bisa merusak keislaman seseorang dan bisa menjatuhkan seseorang dalam perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, loyal kepada orang-orang kafir bisa menghilangkan pokok iman atau bisa mengurangi kesempurnaan iman. Karena loyal kepada orang kafir ada yang hukumnya kufur akbar dan ada yang hukumnya haram, tidak kufur. Yang hukumnya kufur akbar sebagaimana yang disampaikan oleh penulis di sini, membantu dan menolong orang-orang musyrik untuk melawan kaum muslimin. Tujuannya supaya kekufuran mereka tersebar, kesyirikan mereka tersebar. Ini merupakan pembatal keislaman. Siapa yang melakukannya fahuwa kafirun kharijun an dinil Islam wal iyazu billah. Syekh bin Baz menjelaskan dalam salah satu fatwanya, ulama telah sepakat bahwasanya barang siapa membantu orang-orang kafir melawan kaum muslimin dengan jenis bantuan apapun demi kemenangan orang-orang kafir, maka dia telah kafir. Jadi seseorang bisa kafir dengan membantu orang-orang kafir untuk melawan kaum muslimin apabila dia membantu mereka karena suka dengan agama mereka yang kufur atau suka dengan kesyirikan mereka. Ini kufur akbar, membantu orang-orang kafir karena suka dengan kekafiran mereka, atau membantu orang-orang musyrik karena suka dengan kesyirikan mereka, supaya kekufuran dan kesyirikan tersebar, supaya iman dan tauhid hilang, musnah. Ini merupakan kekufuran. Dan bantuan yang dia berikan, ya bantuan apapun, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh bin Baz, dengan jenis bantuan apapun demi kemenangan orang-orang kafir. Entah bantuan itu berupa pemikiran, dana, strategi, atau bantuan pasukan dan lain-lain. Kalau seandainya tujuan dia agar kesyirikan dan kekufuran itu tersebar, agar tauhid dan iman yaitu hilang, maka ini kufur akbar. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ini termasuk bentuk loyal kepada orang kafir yang dilarang dan hukumnya kufur akbar. Adapun loyal kepada orang kafir yang hukumnya haram, tidak kufur, seperti mencintai mereka karena dunia, mencintai mereka karena dunia atau karena hubungan kekerabatan,
ini hukumnya haram, tidak kafir. Baik, kita lihat penjelasan penulis. Wa hadzal nakidu la yasduru illa min muslim fi zahir, khabis fil batin. Pembatal ini tidak dilakukan kecuali oleh orang muslim yang keislamannya itu hanya secara zahir saja, khabisun fil batin, sementara batinnya buruk. Min ahli nifaq wasyar, dari kalangan orang-orang munafik dan orang-orang yang buruk. Adapun orang yang imannya benar, tidak mungkin dia memberikan bantuan kepada orang musyrik, orang kafir untuk melawan kaum muslimin. Orang yang imannya benar tidak akan mungkin melakukan perbuatan ini. Orang yang melakukan perbuatan ini adalah orang munafik, orang yang pura-pura beriman. Secara zahir dia beriman, namun dia menyembunyikan kekufuran. Oleh karenanya pelakunya kafir. Aw min syakhsin la ya'rifu dinahu 'alal haqiqati, atau dilakukan oleh seseorang yang dia tidak mengetahui hakikat dari agamanya. Orang jahil, ya, orang bodoh misalnya. Jadi yang melakukan hal ini imma dia munafik wa imma dia jahil. Dia tidak tahu hakikat agamanya. Agama Islam melarang loyal kepada orang-orang kafir. Tadi sudah kita sampaikan ayatnya. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Kamu tidak akan dapati orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir loyal kepada orang-orang kafir, orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Kalau seandainya ada orang beriman yang loyal kepada orang kafir, ya apalagi sampai memberikan bantuan kepada mereka untuk melawan kaum muslimin, maka keimanannya dipertanyakan. Imannya benar atau tidak benar? Ya, tentu imannya tidak benar. Karena orang yang beriman, dia tidak akan mungkin loyal kepada orang-orang kafir, apalagi sampai memberikan bantuan kepada orang kafir untuk melawan kaum muslimin. Wa fi qalbihi hiqdun 'alal muslimin wa adawatun, dan dalam hatinya terdapat kedengkian dan kebencian terhadap kaum muslimin. Orang yang melakukan hal ini, maka dalam hatinya ada kedengkian dan kebencian terhadap kaum muslimin. Padahal di antara konsekuensi iman kepada Allah, ya kita harus mencintai orang-orang yang beriman, bukan malah membenci dan memusuhi orang-orang yang beriman. Wa mahabbatun li a'da'id din wa shadaqatun, serta dalam hatinya terdapat cinta dan kasih sayang kepada musuh-musuh Islam. Ya berarti dia mencintai musuh-musuh Islam, mencintai orang-orang kafir, sehingga dia memberikan bantuan kepada mereka untuk mengalahkan kaum muslimin. Ini orang pasti benci, dengki terhadap kaum muslimin dan mencintai orang-orang kafir. Ya, padahal yang benar kita harus mencintai orang-orang yang beriman dan membenci orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Ini yang benar, bukan malah sebaliknya.
mencintai orang-orang kafir, orang-orang musyrik, kemudian membenci orang-orang yang beriman. Wa illa fa inna dzalika la yasduru min muslimin indahu adna imanin wa ilmin wa mahabbatin lil islami wa ahlihi fallahul musta'an. Ya, wa illa, ya, jika tidak, maka sesungguhnya hal ini tidak akan mungkin dilakukan oleh seorang muslim indahu adna iman, walaupun dia punya iman yang paling rendah. Tak mungkin, ya, walaupun imannya lemah, imannya rendah, dia nggak bakalan mungkin memberikan bantuan kepada orang kafir untuk mengalahkan kaum muslimin walaupun imannya lemah. Wa ilmin, atau ilmunya sedikit. Wa mahabbatin lil Islam wa ahlihi, dan kecintaan terhadap Islam dan kaum muslimin. Jadi orang yang melakukan hal ini benar-benar nggak ada iman dalam hatinya. Kalau dia punya sedikit iman, dia nggak bakalan melakukan hal ini. Kalau dia punya sedikit ilmu, dia nggak bakalan melakukan hal ini, memberikan bantuan kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrik untuk melawan kaum muslimin. Kalau dia punya rasa cinta kepada Islam dan kaum muslimin, dia tidak akan mungkin melakukan perkara ini. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa i'anatul kuffar tahsulu bi kulli syai'in yasta'inuna bihi wa yataqawwuna bihi 'alal muslimin. Membantu orang-orang kafir bisa dengan bantuan apapun yang dengannya mereka bisa menjadi lebih tangguh, lebih kuat melawan kaum muslimin. Tadi sudah kita sampaikan fatwa Syekh bin Baz. Ya, dengan bantuan apapun, bisa dengan bantuan pikiran, bisa dengan bantuan dana, uang, bisa dengan bantuan alat-alat perang, kendaraan, pasukan, dengan bantuan apapun sehingga membuat orang kafir menjadi lebih tangguh, lebih kuat melawan kaum muslimin. Faman fa'ala dzalika sara kafiran murtaddan. Siapa yang melakukan hal itu, maka dia kafir murtad, keluar dari Islam. Ya, jadi kita harus hati-hati. Jangan sampai kita termasuk orang yang memberikan bantuan kepada orang-orang kafir untuk menghabisi kaum muslimin, untuk melawan kaum muslimin. Harus hati-hati. Wa dalilu qaulu ta'ala, dalilnya firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Maidah ayat 51, wa may yatawallahu minkum, barang siapa di antara kalian yang loyal kepada mereka, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, fa innahu minhum, sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin, sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa qad taqaddama anna al-mar'a la yakunu musliman illa idza tabarra'a minasyirki wa ahlihi. Telah disebutkan sebelumnya, ya, sudah kita bahas bahwasanya seseorang tidak dihukumi sebagai orang muslim kecuali dia harus berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang musyrik.
Islam, definisi Islam, Islam adalah al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Islam adalah berserah diri kepada Allah dengan tauhid, tunduk kepadanya dengan melakukan ketaatan, dan berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang musyrik. Jadi Islam itu kita harus berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang musyrik. Islam itu kita tidak boleh loyal kepada orang-orang musyrik. Tidak boleh mencintai kesyirikan dan orang-orang musyrik. Tidak boleh mencintai kekufuran dan orang-orang kafir. Kita harus berlepas diri dari mereka. Ini menunjukkan pentingnya al-wala wal bara. Bahkan kata para ulama, al-wala wal bara itu asluddin, ya, pokok agama. Al-wala wal bara itu bagian terpenting dari agama ini. Bahkan Islam adalah al-wala wal bara. Islam adalah al-wala wal bara. Al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Seseorang tidak dihukumi sebagai orang Islam hingga dia berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang musyrik. Fa idza kana dzalika kadzalik, kalau dia demikian, dia berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang musyrik, maka dia orang Islam. Orang Islam yang sesungguhnya, orang Muslim yang sesungguhnya, orang yang berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang musyrik. Fa kaifa idza nasara ahla syirki wa a'anahum 'alal muslimin? Nas'alullaha al-afiyah. Lalu bagaimana kalau dia menolong orang-orang musyrik, membantu mereka untuk melawan kaum muslimin? Ini berarti dia tidak berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang musyrik. Berarti dia loyal kepada orang-orang musyrik. Nas'alullaha al-afiyah. Kita mohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama menjelaskan beberapa bentuk dukungan dan bantuan terhadap orang-orang kafir. Yang pertama, mendukung dan membantu orang-orang kafir untuk melawan kaum muslimin disertai rasa cinta terhadap kekafiran, kesyirikan, dan kesesatan yang mereka lakukan. Ini adalah kufur akbar yang mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Hal ini berdasarkan firman Allah, "Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum." Barang siapa di antara kalian yang loyal kepada mereka dengan membantu mereka, mendukung mereka untuk melawan kaum muslimin karena cinta kepada kesyirikan dan kekufuran mereka, fa innahu minhum, maka dia termasuk golongan mereka. Cinta dengan kesyirikan, cinta dengan kekufuran, ingin kesyirikan itu tersebar, kekufuran tersebar, maka ini kufur akbar. Kemudian yang kedua, menolong mereka karena terpaksa, bukan karena keinginannya.
Dia menolong mereka karena dia tinggal di komunitas orang-orang kafir. Orang seperti ini mendapat ancaman yang sangat keras dan dikhawatirkan terjerumus ke dalam kekufuran yang mengeluarkan dirinya dari agama Islam. Jadi dia tinggal di tengah-tengah orang-orang kafir, akhirnya dengan terpaksa dia membantu mereka. Ya, ini diancam dengan ancaman yang keras oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikhawatirkan terjerumus dalam kekufuran yang mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Dalam surat An-Nisa ayat 97, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustada'afina fil ardh qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira." Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri, malaikat bertanya kepada mereka, "Dalam keadaan bagaimana kamu ini?" Mereka menjawab, "Kami adalah orang-orang yang tertindas di negeri Mekah." Para malaikat berkata, "Bukankah bumi Allah itu luas sehingga kalian bisa hijrah di bumi Allah?" Orang-orang ini tempatnya di neraka Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Ini ya orang-orang yang tinggal di negeri kafir, mereka mampu untuk hijrah, tapi mereka nggak mau hijrah. Kemudian mereka meninggal di negeri tersebut, maka Allah mengatakan tempat mereka di neraka Jahannam, ancaman yang sangat keras. Dan neraka Jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Mereka tidak bisa menampakkan agama mereka di negeri kafir, padahal mereka mampu untuk hijrah. Atau karena mereka tinggal di negeri kafir, akhirnya mereka terpaksa memberikan bantuan kepada orang-orang kafir untuk melawan kaum muslimin. Orang-orang seperti ini tempatnya di neraka Jahannam, dan Jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Waliyazubillah. Orang yang tidak mau berhijrah padahal mampu untuk hijrah dan tetap tinggal bersama orang-orang kafir, orang-orang musyrik, lalu orang-orang musyrik tersebut memaksanya untuk ikut memerangi kaum muslimin, maka dia mendapat ancaman yang besar ini. Kecuali orang-orang yang tidak mampu berhijrah. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 98 sampai ayat 99, illal mustada'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila faulaika asallahu ay ya'fu anhum wa kana Allahu afuwan ghafura. Kecuali mereka yang tertindas, baik laki-laki maupun perempuan, maupun anak-anak yang tidak mampu berdaya upaya dan tidak mengetahui jalan untuk hijrah, mereka itu mudah-mudahan diberi maaf oleh Allah. Allah pasti akan memaafkan mereka, dan Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Jadi orang-orang ini mendapat uzur untuk tetap tinggal bersama mereka karena mereka tidak mampu untuk hijrah. Tidak semua orang yang mampu untuk melakukan hijrah. Ya, terkadang ada orang yang tidak tahu jalan.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Baik, kemudian yang ketiga, orang yang membantu orang kafir untuk melawan kaum muslimin karena keinginan sendiri, bukan karena terpaksa. Tetapi dia membenci agama orang-orang kafir tersebut dan tidak ridho dengan agama mereka. Orang seperti ini tidak dilakukan lagi terjerumus dalam dosa besar yang dikhawatirkan dia terjerumus dalam kekafiran. Walaupun dia benci dengan agama mereka, dia tidak ridho dengan agama mereka, tapi perbuatan dia memberikan bantuan kepada orang-orang kafir dengan sukarela, bukan karena terpaksa, ini dosa yang sangat besar yang dikhawatirkan dia terjerumus dalam kekafiran. Jadi sudah kita sampaikan, orang muslim yang benar, orang mukmin yang benar enggak akan mungkin memberikan bantuan kepada orang kafir untuk melawan kaum muslimin, untuk menghabisi kaum muslimin. Taib. Kemudian yang keempat, orang yang membantu orang kafir untuk melawan orang kafir yang mempunyai ikatan perjanjian dengan kaum muslimin. Ini juga tidak dibolehkan, karena ini sama artinya dia melanggar perjanjian yang dilakukan kaum muslimin dengan orang-orang kafir, dan dia telah mengkhianati kaum muslimin. Ya, jadi orang kafir itu macam-macam ya. Ada orang kafir harbi, orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Ada kafir mu'ahad, orang kafir yang melakukan perjanjian damai dengan kaum muslimin untuk tidak saling berperang. Ada kafir zimmi, ada kafir musta'man atau musta'min. Kalau seandainya ada orang kafir yang melakukan perjanjian dengan kaum muslimin, terikat perjanjian dengan kaum muslimin, maka orang muslim enggak boleh memberikan bantuan kepada orang kafir yang lain untuk melawan orang kafir yang ini, orang kafir yang sedang melakukan perjanjian dengan kaum muslimin. Nabi SAW bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah." Barang siapa membunuh orang kafir mu'ahad yang punya ikatan perjanjian dengan kaum muslimin, maka dia tidak akan bisa mencium bau surga. Hadis riwayat Bukhari. Ini juga ancaman yang keras ya. Ancaman yang keras membunuh orang kafir yang mempunyai ikatan perjanjian dengan kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala melarang kaum muslimin membantu, Allah melarang orang muslim membantu kaum muslimin dalam melawan orang-orang kafir yang mempunyai ikatan perjanjian dengan kaum muslimin. Lantas bagaimana dengan orang yang membantu orang kafir untuk melanggar perjanjian dengan kaum muslimin? Jadi kalau orang kafir yang punya perjanjian dengan kaum muslimin, kemudian ada kaum muslimin yang memeranginya, kita nggak boleh memberikan bantuan kepada kaum muslimin yang memerangi orang kafir tersebut. Lalu bagaimana lagi kalau yang memeranginya orang kafir, kemudian kita kasih bantuan ke orang kafir untuk menghabisi orang kafir yang punya perjanjian dengan kaum muslimin? Tentu ini lebih tidak dibolehkan lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in tansurukum fid din fa 'alaikumun nasru illa 'ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq."
Akan tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, kamu wajib memberikan pertolongan, kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka. Kalau kaum muslimin meminta bantuan, ya kita bantu. Tapi kalau kaum muslimin meminta bantuan untuk memerangi orang-orang kafir yang terikat perjanjian damai dengan kaum muslimin, maka kita tidak boleh memberikan bantuan. Kita tidak boleh memberikan bantuan. Tapi kemudian yang kelima, mencintai dan menyayangi orang-orang kafir, tetapi tidak membantu mereka dalam melawan kaum muslimin. Perbuatan seperti ini dilarang oleh Allah dan bisa menghilangkan keimanan dari pelakunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw asyiratahum. Kamu tidak akan dapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berkasih sayang, loyal kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, walaupun orang-orang itu adalah bapak-bapak mereka, anak-anak mereka, saudara-saudara mereka atau keluarga mereka. Ya, dan ayat-ayat yang melarang kaum muslimin loyal kepada orang-orang kafir, ya, banyak sekali. Ayat-ayat yang melarang orang-orang muslim loyal kepada orang-orang kafir banyak sekali. Ya, terutama surat Mumtahanah, ya, kata para ulama, surat Al-Mumtahanah ini semua isinya tentang larangan loyal kepada orang-orang kafir. Silakan baca surat Al-Mumtahanah dari ayat pertama sampai ayat yang terakhir, itu isinya larangan loyal kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Orang Islam tidak boleh loyal kepada orang-orang kafir atau orang-orang musyrik. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata penulis, wa qauluhu 'alal muslimin ay la 'alal musyrikin. Memberikan bantuan kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrik untuk melawan kaum muslimin, bukan melawan orang-orang musyrik. Faman zahara al-musyrikin alal musyrikin faqad irtakaba amran aziman wa ma'siyatan kabiratan. Barang siapa yang membantu orang musyrik untuk melawan orang-orang musyrik, dia memberikan bantuan, dukungan kepada orang musyrik untuk melawan orang-orang musyrik, faqad irtakaba amran aziman, maka dia telah melakukan perkara yang besar, wa ma'siyatan kabiratan, dan kemaksiatan yang besar. Illa anna dzalika laisa min nawaqidil Islam. Hanya saja ini tidak termasuk pembatal keislaman. Karena pembatal keislaman itu membantu orang-orang musyrik untuk melawan kaum muslimin. Adapun membantu orang-orang musyrik untuk melawan orang-orang musyrik, ini bukan nawaqidul Islam. Ini maksiat, ya, kabirah. Wa basdu hadhil mas'alah wa nahwiha mazkurun fi ta'alif man sannafa fi hadha sa'ni faman ibtaghahu wajadahu. Penguraian atau pembahasan tentang masalah ini dan yang semisalnya disebutkan dalam karya-karya, ya, para ulama yang menulis tentang masalah ini. Barang siapa yang menginginkannya, ya, mencarinya, wajadahu, niscaya dia akan mendapatinya. Intinya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kita tidak boleh loyal kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang musyrik. Karena loyal kepada mereka bisa membatalkan keislaman seseorang atau bisa menjerumuskan seseorang dalam perbuatan yang haram. Kita tidak boleh loyal kepada orang-orang
kafir, orang-orang musyrik. Larangan loyal kepada orang-orang kafir itu tidak berarti kita dilarang untuk berbuat baik kepada mereka. Jadi tetap berbuat baik tetap diperintahkan. Berbuat baik kepada orang-orang kafir tetap diperintahkan. Ya, orang-orang kafir yang mereka tidak mengganggu kita, mereka tidak menyakiti kita, maka kita berbuat baik kepada mereka. Dalam Al-Quran, dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak pula mengusirmu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Allah tidak melarang kita untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang kafir yang tidak memerangi kita dan tidak mengusir kita. Orang kafir yang berbuat baik kepada kita, kita balas kebaikan mereka. Kita balas kebaikan mereka. Kalau kita punya tetangga orang kafir, orang musyrik, ya kita berbuat baik kepadanya. Selama dalam urusan-urusan dunia, ya kita berbuat baik kepadanya. Adapun urusan agama, maka lakum dinukum waliyadin. Kita tidak boleh membantu mereka dalam urusan agama mereka. Kita tidak boleh menolong mereka dalam urusan agama mereka. Adapun menolong mereka, membantu mereka dalam urusan dunia, ya. Kita punya tetangga kafir, musyrik, dia butuh bantuan kita, mau ke rumah sakit, ya kita antarkan ke rumah sakit. Kita antar dia ke rumah sakit. Adapun kalau dia minta bantuan kepada kita untuk urusan-urusan agamanya, ya, untuk merayakan hari raya mereka, ya, maka kita tidak bantu. Kita tidak membantunya. Taib, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kita tetap diperintahkan berbuat baik kepada mereka, tunjukkan akhlak yang baik kepada mereka supaya mereka tertarik untuk masuk Islam. Ya, bahkan kalau seandainya ada orang yang punya orang tua yang musyrik, punya orang tua yang kafir, maka dia tetap punya kewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Walaupun kedua orang tuanya musyrik, walaupun kedua orang tuanya kafir, dia sebagai anak tetap punya kewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman ayat 14 sampai ayat 15, wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini aniskurli wa liwalidayk ilayyal masir wa in jahadaka ala an tusrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah, yang bertambah lemah, dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadakulah kembalimu. Dan jika kedua orang tuamu memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuan tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Janganlah kamu mentaati keduanya. Pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku kembalimu.
lalu aku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya seorang anak dia tetap wajib berbakti kepada kedua orang tuanya, walaupun orang tuanya musyrik, walaupun orang tuanya kafir. Dia tetap berbakti kepada kedua orang tuanya. Kalau orang tuanya menyuruhnya untuk kafir, menyuruhnya untuk berbuat syirik, maka si anak tidak boleh taat. Si anak tidak boleh taat. Tapi kalau orang tuanya nyuruh anaknya membersihkan rumah, ya, suruh anaknya cuci piring, suruh anaknya angkat air, maka si anak patuh sama orang tuanya. Si anak mentaati orang tuanya. Adapun kalau orang tuanya menyuruh anaknya yang kaitannya dengan agama orang tuanya, nyuruh anaknya berbuat syirik, berbuat kekufuran, maka si anak tidak boleh mentaatinya. Jadi tolong dibedakan antara larangan loyal kepada orang kafir dan berbuat baik kepada orang-orang kafir. Loyal kepada orang kafir itu artinya membenarkan mereka, menyetujui kekafiran mereka. Adapun berbuat baik kepada mereka, ya, itu tidak menunjukkan kita membenarkan mereka. Kita tetap dakwahi mereka, ya, karena agama mereka agama yang tidak benar. Agama yang benar hanya agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Agama yang diridhoi di sisi Allah hanya agama Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Ini barangkali yang bisa kita sampaikan pada pertemuan ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.